A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus-menerus memberikan banyak karunia, ya, banyak fasilitas agar kita itu hidup semakin bersih, semakin kokoh amalnya, dan semakin berkembang kemanfaatannya. Karunia-karunia Allah itu bentuknya macam-macam, ya Bu. Ada karunia yang sangat menguntungkan kehidupan kita, itu bentuknya perintah, bentuknya hukum. Kenapa? Seluruh perintah yang Allah berikan tentu saja akan berdampak kebaikan yang besar. Makanya sampai dikatakan, kalau kita kepengen hidup selamat itu, pokoknya pastikan yang dilakukan tuh perintah. Minimal tidak ada larangannya agar nilainya tinggi. Ya. Kemudian yang kedua, Allah berikan ujian. Nah, yang namanya ujian itu Bu, ya, kita diuji itu agar bersih. Ada sesuatu yang kotor di niatnya, atau memang bukan untuk Allah gitu ya, bukan untuk Allah. Ya kan banyak Bu, dungo gen utange lunas ini kan orang untuk Allah ya kan. Kemudian ya kita sampai bingung tuh. Ngaji apa dodolan itu wirid bareng itu wirid. Nyiap ke dodolan udah sampai Budi ya, kayaknya sekarang saya nggak bisa deh wirid pagi ya. Maksudnya ben ngerti nek gawean kok kan hubungan ya begitu ya. Maka sampai ada ibu-ibu kerja gitu. Budia, kalau wiridnya banyak apalagi itu ya, itu 8 surat, itu kayaknya nggak bisa, saya kan kerja. Lho Bu, amal kuwi yang diperintahke mbek ulama itu sak durunge kerja karo sak bare, ya kan? Wong sebelum subuh, ono wis do mangkat kerja sak durunge subuh ya. Nah, sama sesudah maghrib ya, sebelum atau sesudah. Lah tapi kan aku kesel Bu, nek kuwi salah dhewe Bu, ento Bu ya. Paling nang omah nek kantor kan wis ngomong terus jadi wis kesel ya, pandene juga kan ngomong ya. Pas jatarai wirid kene wis ya wis membeli ya, itu kan salah. Kemudian yang namanya ujian itu ya tadi setelah membersihkan, mengokohkan, kemudian mengembangkan. Jadi jangan sampai ketika kita diuji itu rusak hatinya, rusak pikirannya, rusak amalnya. Ya terus pegai, ya mes sholat ya. Aku ijane ya mes sholat, tapi aku heran aku diuji terus ini kan rasanya ya terus gitu ya. Rusak hatinya, jangan sampai rusak. Makanya harus dibasuh, pastikan jangan sampai rusak. Karena tujuan ujian itu untuk membersihkan. Jangan sampai rusak. Nah sehingga itu yang harus difahami, karena ini kita ujiannya banyak Bu, nanti sampai Rajab itu ujiannya banyak gitu ya. Meh poso ki mbok yo sing digawe sing tenang ngono. Memang sing gawe masalah jenengan kok digawe sing tenang ya kan. Arep poso ora latihan malah nyiapke golek kain yo. Iki wis meh poso lho, nggo ndandake 3 wulan lho. Ya wis ayo malah wis ayo. Wis ngono ra entuk-entuk ya anjel tekan ngomah wis entek kabeh wiritane entek kabeh gitu ya Bu. Nah, makanya sekarang kemarin kita bicara tentang anak, tentang istri, sekarang kita bicara tentang ibu. Ini termasuk peringatan Hari Ibu. Pas. Nah, agar lebih mudah, maksud saya itu sebenarnya pembahasan ibu tuh banyak ya. Cuma agar lebih mudah, lengeleng-ngeleng gitu loh Bu ya.
Salah satu fungsi besar ibu itu sebagai Rabbatul Baiti. Ya. Sebagai Rabbatul Baiti. Yang kemudian targetnya menjadi Baiti Jannati. Kenal atau Bu jenengan karo kalimat Baiti Jannati. Rumahku surgaku kok ditinggal terus. Kita loh nek nyritake pengalaman seneng sing ning jaba kabeh ya anggere mlebu omah wis mulai mumet. Piye makanya terus ora kepengin mlebu swarga engko jojo kaya ngene ngono. Nek bahasane Gus Bah iki ya nek surga ya aja surga apa ning ngarani pinggiran bayangane surga mangane enak ya ana wanita cantik-cantik. Ya itu bagian yang kadang-kadang menjadi kepinginnya mlebu surga kuwi malah kepengin donya ora swarga ya. Baiti Jannati. Nah, kita akan membahas tentang Rabbatul Baiti. Rabbatul Baiti, kalimat Rabb itu yang pertama mencipta. Menciptakan suasana. Nah, suasana. Orang menciptakan anak, menciptakan suasana, ya, dan gampang, ya, yang penuh, kalimatnya penuh, rahmat atau energi positif. Enggak ada ya Bu, dijual rumah yang penuh rahmat dan berkah, mbak aku ya gelem. Ora ono ya. Masjid yang ngono, masjid yang penuh rahmat kuwi nek dienggo salat. Nek masjid dideke ora tau do salat malah dikunci. Engko nek salat, kene salat kok nek sing amin ngono malah minggu. Ora enek wong. Ya. Jadi itu diciptakan, diupayakan. Apa yang dimaksudkan rumah yang penuh dengan energi positif sehingga membuat suasana ya, suasana rumah itu menjadi suasana yang dirahmati. Ternyata untuk membentuk suasana ya, untuk membentuk suasana agar kemudian cepat beralih, itu ternyata yang terbesar adalah pengaruh kalam. Kalam itu apa? Kata-kata. Ya. Satu, ya, lisan atau bentuknya kata-kata. Yang baik. Oh, itu pengaruhnya besar sekali Bu. Kalam itu pengaruhnya besar sekali. Ya. Misalnya, ya sering saya contohkan itu adik istri yang pendiam, meneng wae kabeh dikerjake, ning meneng wae. Ya, bojone mangkat, ya Gur salim. Suatu ketika, isinya mangkat ya Bu salim. Hati-hati ya Pak, muga-muga entuk rahmat sing akeh, berkah, suamine minggu. Bojoku iso ngomong apik kok ngono. Kuwi metu omah guyu-guyu Bu bojone. Kata-kata loh ini kata-kata. Kata-kata itu punya pengaruh yang besar. Makanya Allah menurunkan kalamullah. Itu kenapa wong dan nek ora dikir ngopo, itu masalah kalam yang punya pengaruh besar. Meneh bojone gojek ya Bu, metu mangkat ya Mah, ya mangkat turu mangsaku kene ning omah karo ora omah padha wae, wong ya ora ngewangi, mulih ya ora nggo dhuwit ngono. Bojone botine metu, wis wegah narik Bu, gah narik. Dadak entuk dhuwit dikeke wedok kok ngono ya aku gah ngono ngono. Iya kan, ya aku sajane tak batin terus juga ngerti. Wis nek metu Pak, rumah saku padha wae kowe iki ning omah karo ra ning omah mulih. Ning omah ya ora ngewangi, mulih ya ora nggo apa-apa. Wis kono ngono batine
Itu kata-kata. Pengaruhnya sangat. Makanya Allah itu sampai satu-satunya hal yang kemudian bisa merubah suasana, yang kemudian diturunkan rahmat yang besar, ya, kalam, terutama kalam. Itu loh. Makanya sampai ini cerita Kiai itu ya. Ketika diturunkan surah Al-Fatihah, kuwi rajane jin lara. Lara ora iso tangi nek bahasa nek dhewe ning ICU. Terus ditiliki setan ya kan ditiliki setan. Setan iki tilik terus bingung ki meh ngopo ya. Lah kuwi rajane wong paling sakti, gak awake dhewe meh ngeki apa. Lah napa ta? Wah aku sedih banget nganti ora iso gerak aku. Kenapa? Karena turunnya Fatihah. Karena kalau orang itu membaca Fatihah selalu diingatkan untuk tunduk, beribadah. Kemudian diberi ihdinas siratal mustaqim. Wah kuwi ora gur lara atine setan. Nganti ra iso obah. Lah awake dhewe terus piye gitu. Apa katanya? Maka pastikan manusia itu lupa membaca Fatihah. Itu. Terutama nek sholat makmum. Anda ini amin. Ada kali yang enggak guys nganti surat selesai. Lah aku mau melu maca apa ya gitu. Padahal kaidahnya ada dua, jenengan boleh ngikuti Imam Bismillahirrahmanirrahim. Kene yo Bismillahirrahmanirrahim. Aja cepet-cepetan. Lah tapi pas ngono orang ngrungokke. Nah, lah imame macane nak tau nek Bismillahirrahmanirrahim. Ade mali ki mesti iki kena. Lah mau urun. Gek kuwi nek kelingan. Perlu jenengan ketahui, kenapa ya nek kene ora salat dhewe. Lah apa nek tarawih lho iki ketinggalan akeh bu Al-Fatihah ya ngantuke polok bu. 11 rakaat, 20 rakaat. Jenengan ketinggalan Al-Fatihah ping pira jajal kuwi? Memang itu tujuannya setan. Tujuannya setan. Pastikan manusia itu lupa membaca Fatihah. Itu sebabnya kenapa? Ya. Itu sebabnya kenapa ulama itu banyak menyarankan atau kemudian nyontoni ya. Kowe nek ra iso surat-surat kon di tirakat Al-Baqarah ngono ya, ya. Surat Kahfi ngenyang 10. Kemudian nek surat Kahfi Jumat dibaca 10 boleh. Ya nek boleh ning yang kurang 100, Bu. Surat Kahfi kan nandani iki wong ki nek maca 10 tok ya, Bu. Kurangnya cek 1. Dan kurang, itu masalah itu tadi ya. Jadi surat yang kita baca itu Bu, itu membuat saitoroh namanya. Medan magnet yang kuat. Yang kemudian surat-surat itu akan menyenggolkan ya satu dengan rezeki, dengan orang yang baik, Bu, dengan petunjuk. No. Makanya kalau orang yang wiridnya banyak, apalagi, nah yang namanya wirid itu punya standar langit Bu. Ora gelem sinau sing bener, nah aku ya wis alah wong Gusti Allah wis ngampuni kok gurune ngaji ra ngampuni ngono kuwi ya. Itu punya standar langit. Makanya saya dulu kan jadi saya haji tahun 2000 itu bareng Mbah. Aku wis ngerti Mbah iki wis angkat dadi tak iringi tapi angel dikandani. Nek wirid nih subhanallah subhanallah Mbah ha ka dek ngono ya. Nah itu bagusnya, bersihnya niatnya itu akan memberikan pengaruh pada kuatnya magnet itu ya. Jadi itu kenapa lho kok dadak diwaca kabeh misale gitu. Bahkan kalimat talbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Itu ketika jenengan ngucapke itu seluruh semesta ikut meniru. Sehingga pusaran kekuatannya itu besar sekali. Gitu loh. Makanya kalau orang tuh tenanan, wirid itu memang seneng, pengen ngeleng-ngeleng Gusti Allah, pusarannya besar. Ya bahasa Jawane ndelalah wis ditemokke ngono. Ora kowe iki rasah kerja jadi budaya wirid bae. Ora ngono maksudnya. Tapi garis-garis langit ya, apa namanya reaksi magnetik itu tadi, itu kemudian memberikan kan itu seperti apa namanya? Denteng garpu talak. Ya, orang yang punya niatan baik
akhirnya dikumpulkan pada orang-orang yang punya niatan baik, Bu. Orang sing apa ya, jengkelan, orang sing gene, yes begitulah, negatif dikumpulkan juga. Makanya ya rumah sakit podo ya ngono wis to. Ya jadi enggak usah takutin. Saya takut dia nanti kalau punya teman-teman yang kurang bagus ya, punya sahabat yang kurang bagus, ngomong ngono ki gaya. Nek kepengin apa ya apik ono biar ribut mesti disalahi kancane iki piye maksudnya ya. Nah itu nek pengen apik golek wong apik ya apik wis ya gitu. Nah itu tadi yang disebut kalam. Yang disebut kalam itu sampai begitu. Nah tadi maka Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Bu, nek diwaca. Oh itu tadi semesta loh Bu. Karena pas diingat ibadah, diberikan petunjuk, kon memperhatikan orang-orang yang dirahmati. Ngono perhatian kan ngono ya. Ya, terus kon memperhatikan orang-orang yang dimurkai, tersesat ojo sampai kayak gitu. Itu bener-bener. Intinya itu ada di Al-Fatihah itu. Makanya ulama gini. Kamu baca sholat kudu maca Al-Fatihah. Gen metu Al-Fatihah itu gen metu. Ya, itu bener-bener Bu. Oh, setan-setan ra iso. Nah, kecuali jenenge maca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nah, kenapa ada makhraj itu ya? Itu tuh memperhatikan. Oh, ini tenanan gitu ya, Bu. Nah, itu kemudian ulama ada yang gini. Kamu bacalah Fatihah ya. Antara sholat sunnah, ya, antara sholat sunnah qobliyah sampai subuh. Ping 41. Ya Allah apa isa? Ping 41 ngono ya wis ade wis ya itu. Misalnya begitu. Atau bar subuh sakjane yo karepe gen membiasakan. Nah, ada ibu tanya Budia, saya kan ngikuti apa yang disampaikan Budia. Sekarang saya dinusoni suami saya. Lah kenapa? Karena pagi itu saya nggak bisa mijeti. Dan jenengan ki yo aja maca sing dawa-dawa sik to, Bu. Wirid ya terus mijeti. Nah, kok bojone mangkat kerja bar kuwi bar duha jenengan maca Ar-Rahman Ar-Waqiah. Oh nek urung lancang ya masuwi ya. Saya bisa begitu juga Pak Juben enggak ada waktu Pak Juben enggak ada ya Pak Juben ada yang ngetot ke maksudnya ngetot ke waktunya itu. Atau to Bu, nek angel pas mijeti itu maos Fatihah ping 41. Sing nggo ngitung ya drijine bojone sing dipejeti kuwi kan ya Bu. Satu. Iya kan? Ngene pokoke digawe gampang seneng ngono lho Bu, ya. Nah, itu tadi karena apa? Pengaruhnya itu lho Bu, pengaruh kalamullah. Makanya kenapa kalau orang yang membaca Al-Qur'an apa bedanya membaca Al-Qur'an wirid ya dengan Al-Qur'an yang terus? Ya bedanya yang bergerak yang kemudian bersaksi deloke ya surat-surat itu. Iki apik tenan. Jadi surat-surat itu ikut memberikan kekuatan yang besar. Kalam itu berpengaruh sekali. Makanya kalau kita di rumah ya sakjane yo ora pengen nesu sakjane. Ning karena ora terlatih ya itu tadi kita itu kadang-kadang karo masak, karo bocah 200. Mandi. Cepat mandi. Mandi dah. Cepat ndene telat nanti. Kata-katanya itu masuk itu. Makanya yang cepat berpengaruh, berubah karena kata-kata itu air dan angin. Itu sebabnya kalau orang itu bisa menahan diri tadi diuji kayak ngopo itu jangan sampai rusak disebut. Ya disebut karena memang ujian ini ya wis ngono, ora karena kita jelek, ora karena apa ya wis memang Allah hadirkan ujian. Ya makanya saya kalau cerita Pak Yuber bukan berarti Pak Yuber jelek, enggak. Allah sengaja hadirkan itu karena ikut menjadi fasilitas pendidikan saya karena saya itu adalah pembina ibu-ibu. Ya, nah sehingga alam ya, yang namanya lisan itu tadi satu yang tertinggi itu nilainya adalah Al-Quran. 2 wirid, Bu wirid. Nah karena wirid itu oleh Allah ditunjuk ada surat dan kalimat-kalimat yang untuk diucapkan itu semua menjadi mudah. Itu sudah ditunjuk dan berfungsi sendiri-sendiri. Maka kalau ada ibu tanya, Bu Diah, saya itu
enaknya wiridnya apa dan jenengan suasanane piye gitu ya. Misalnya ya kita tuh sajane nek kok ngene kok mengapa kak kok itu ya itu bisa dihapus dengan subhanallah. Tapi ada orang subhanallah subhanallah malah nangis. Ya Allah, aku ki yo yakin, tapi mbok aja ngono. Ya ta. Padahal aku ki yo wis ini kok itu namanya subhanallah ndak itu yo ganti. Ojo marake nangis, ojo marake nalongso, sing penting hatinya tidak rusak. Gantilah khola wala quwata illa billah. Ngono lho Bu, ya. Ya. Oh, bahkan ada orang yang diuji terus alhamdulillah deleng kan ya iso wae gitu ya. Monggo, makanya harus punya pengalaman wirid yang banyak. Karena itu menjadi tadi oleh Allah suruh milih. Tetapi tadi garis-garis yang kemudian menjaga kita itu ada ulama yang melakukannya dengan rutin. Maka kenapa saya bukukan ya Bu? Itu karena memang saya sudah bertahun-tahun Bu melaksanakan itu dan kemudian terjaganya itu ya memang saya baru dapat itu kalam itu tadi. Kemudian ternyata memang memberikan penjagaan yang besar. Jadi kejelekan ra iso mlebu Bu. Ra iso mlebu dijogo ngono. Ya orang hidup biasa gitu ya, tapi tadi sudah dijaga dengan saitorah tadi namanya medan magnet kebaikan yang kuat. Maka sampai ini kan ra ngerti Bu, misalnya kepengen apa kan ra ngerti neng ndi, ya kan? Misalnya ya jenengan kepengen mantu sing bagus, soleh, sugih, rada angel Bu, rada angel. Nah, jadi saya taruh iki ya medan magnet itu golek luwih luas. Ora kan tangga renek. Dadine wis ora mungkin karo tanggane ngono to Bu ya. Kancane ngono kan itu medan magnetnya harus lebih. Apalagi kita bicara tentang dakwah, kan tidak tahu. Jadi harus punya medan magnet yang sangat kuat agar Allah menunjukkan bagaimana kebaikan-kebaikan itu bisa diselenggarakan dengan baik gitu ya. Nah, itu tadi ada Quran, ada wirid, ya sholawat, ya kemudian doa. Berdoa apa? Ilmu. Ngomong itu tentang ilmu. Ada orang yang apa namanya ini, apa namanya? Saya itu ditelepon sama anak saya di Mesir. Lagi resesi moneter, ya rupiah. Itu rupiah 1000 jadi serupiah. Jadi kan memang berat, ya kan memang berat. Dia bilang, aku kok rasanya kan udah khawatir Bu. Engkau piye? Gitu. Saya bilang, Him, kalau kamu khawatir tentang masa depan, itu berarti kamu kehilangan amal yang biasa kamu lakukan. Itu dulu di atasnya. Ora iso piye carane rampunge apa krisis moneter ora iso dipikir sing ora iso dipikir lha yo ngene iki piye jane pemerintah piye menteri keuangan piye wis ora nyandak ya. Sing paling kemudian bisa memperbaiki yang kemudian tanpa kita duga maka pastikan amalmu itu kembali. Kalau kita itu gelisah kita takut pada masa depan itu tandanya ada amal yang istiqomah sekarang tidak dilakukan atau gonjang-ganjing gitu. Kedua, saya bilang, jadinya ora duit ora temonjo dulu, ya kan? Ketoke opo-opo ora iso gitu. Kurang berkah. Duit iki ketoke ora iso nggo ngopo-ngopo. Itu artinya apa? Artinya kebaikan kita pada orang lain berkurang itu. Atau bahkan belum dilakukan. Itu didandani sehingga banyak sekali Bu. Misalnya dulu Covid. Ya kan Covid itu wis putus asa karena ada apa namanya dikeluarkanlah kemudian suasananya rentok metulah tapi ada yang banyak sekali penghasilan berkurang tapi di masa Covid ada juga yang dapat pahala dapat apa namanya rezeki yang besar. Kenapa? Masalahnya ditangani dulu apa namanya medan magnetnya itu ditangani dulu karena kita nggak bisa Bu nangani tadi itu ujian ya memang ngono kuwi ya ujian nek urung dicabut ya ora ilang ya makanya kita ikut menurunkan rahmat yang besar agar apa itu tidak menyesakkan tidak mengerikan gitu. Itu saya sampaikan begitu. Nah kita juga begitu
Kayak kemarin saya sampaikan, kalau ada istri yang gaweane dikongkan-kongkon, Bu, nganti meh ngaji gitu ra iso. Akeh meh metu meneh ndi mah. Ya, meh ngaji. Sik, aku gek kopi sik. Ini batin ya Allah, apa ngono. Lah, makanya kita lupa. Karpet Gusti Allah kon gawe kopi kuwi kon nyebut Robi srohli sadrihi ngono aja malah batin wong lanang. Rumangsaku ning dinggon padha wae ngono kuwi. Marake bebeke atine wis tambah itu ya. Ya karena tadi kita tidak fokus. Pas Covid ya. Itu kenapa orang entuk metu ngono iki do tetap selfie biar orang tahu bahwa walaupun aku tidak keluar tapi aku tetap berkembang, lambine gonta-ganti. Maksudnya apa? Padahal maksudnya di rumah itu tadi lho Bu, jenengan kono torobatul baiti janati malah ya Allah Covid Bu dan biar kepalaku selak pecah, malah pecah. Soalnya nang omah terus. Oh, lho piye kuwi ya. Nah gitu tuh. Ya, jadi tadi ada ilmu ya. Memberitahu, maka saya bilang kata anak saya, aku minta nasihat Umi karena mesti nasihat Umi beda. Iyalah aku orang ngurusin dunia kon mikir peko ekonomi ya aku ra iso bukan bahas moneter ya ra iso. Wong kuwi urusane muyak-muyak sampai seperti itu. Enggak masalah. Enggak masalah, Bu. Nah, tadi tapi saya begini secara manusiawi, nanti kalau kamu sudah tidak bisa mengatasi kondisi makin memburuk pulang. Iya kan? Ya ini itu ya tetap harus disolusikan dulu. Ojo wirid terus. Kuwi ya lemes tenan. Lah wirid terus lemes tenan ya. Ya kata dia gitu ya. Jadi kita ilmu hal-hal yang manfaat ya, memberi semangat, paling elek yang namanya kata-kata nilainya bermanfaat tapi nilai paling dapat berkata menyenangkan orang. Ngono tetap iso ya. Rumangsaku kowe kan biyen kok lelet wong yo nesu to wong. Ya kan? Apa neh? Wis saiki rada ireng ya. Rada ya. Wonge meneng wae. Maaf aja nesu. Aku tenan aku ora ngenyek. Tapi tenan to. Ngono ki. Astagfirullahaladzim wong ya. Ada anak kecil tuh ibu. Ya wah anakmu cilik mentah ora tau mangan tau nek ora nesu. Ibune ki yo jane ngeki rena-rena ngono ya. Nek bilang begini, makan yang banyak ya Dik biar gemuk, sehat, nanti bisa lari-lari, nek lomba menang ngono maksudnya ngandake cilik ngono. Neng kata-katane ape ya. Nek wong lara ya Bu ya. Ya Allah, kowe wujud tenan lho, kowe beruntung lho. Diresiki dosane lho. Aku dongoke nek kowe pas lara kuwi aja kandhani. Kowe iki ngapa to rumangsaku wong kok lara. Rasa tilik golek ngono kuwi. Wong lara kok ora entuk mbok ben. Budia, semoga sehat. Budia ndak boleh sakit. Batin kok iso ndak boleh sakit ya. Engko dosa ora ilang ya. Ya, itu bisa. Kemudian sikap taat. Sikap taat. Ya Bu, jadi memang kalau kita dihadapi banyak masalah ya Bu. Ya wis Allah memang menghendaki begitu ya. Ketika kita melihat suami kita berubah ya dan sebagainya itu memang kita harus meningkatkan ya. Misalnya kasus perselingkuhan. Itu memang kasusnya jelas kasus iman itu Bu. Ya. Kenapa? Karena dia berani melanggar perintah Allah sedang Allah memperhatikan. Itu kasus iman jelas itu, ya kan? Nah, tetapi kan panjang, ya kan? Iman itu harus bagaimana dia taat, bagaimana ibadahnya baik. Maka ketika kasus itu keimanan, jenengan jawabnya juga bagaimana menghidupkan iman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tuh nyambung. Kalau tidak nanti Allah sendiri yang akan memutuskan. Gitu loh. Ya. Ya kan? Kalau kasusnya iman kan berarti imannya tidak dihidupkan. Nah, menghidupkan iman ya kan ada ibadah, dzikir, ya, ada pelaksanaan sunnah, ya. Ada kemudian membaca sirah. Jadi jenengan pelajari bahwa dunia itu memang ngono kuwi, ya. Kalau jenengan kemudian
kan ada riwayatnya, ada yang kemudian berpisah, ada yang kemudian tetap kemudian dia mendapatkan banyak, ya kowe milih ya milih ya yang tidak merusak. Maka saya bilang kalau ada yang mau cerai, jenengan wis siap apa? Iya kan? Itu. Ada juga yang Budiah, menurut Budiah KB itu gimana? Oh itu nyangkut kewarasan. Ya. Nek kemudian kamu itu tidak KB menjadi tidak waras. Lebih ora KB hamil. Ngene iki lho aku jengkel. Memang di bojo kok hamil mumet iki apa ya kan? Ngene iki lho aku jengkel kan kok piye aku ngono ki tak waras, Bu. Nek memang ora siap ya. Kowe KB yo. Nek aku pengen ngono berarti malah waras. Ora waras, Bu. Bendino gremeng terus anak-anak kowe ta kandhane aja metu malah metu. Ngono waras apa ora? Ora waras, Bu, ora waras. Maka saya bilang, oh itu nyangkut kewarasan ya. Jadi nek kamu siap hamil, oh ya kamu sing seneng karunia. Nek kamu nih terus ya kowe KB yo. Nek wis KB hamil wis jatahe ketetapan ngono, anak itu nanti terus. Pijar ya. Ya, sikap. Maka segera diperbaiki bagaimana suasananya. Saya sampaikan kembali, suasana rahmat itu suasana yang mudah, kemudian suasana yang mudah, senang dan semangat dalam kebaikan. Dikongkon ngene nangis dan sebagainya memang jenengan harus ada, karena memang yang diberi oleh Allah kemampuan yang lebih untuk menciptakan suasana itu ibu. Apa kok ibu lah bapaknya ngopo? Lho bapaknya ngopo? Dadeken jan ibu ki bapak kok piye to ya? Ibu. Ya karena tadi iso ngerere bapak Pak titip Pak, didulangke Pak. Wis ora gelem pangan dhewe ya. Masih wis mah wis nah, ibu itu bisa mencari cara. Wanyel itu bisa mencari cara. Nah, sayangnya kadang-kadang kita merasa pada zaman sekarang itu karena banyaknya tekanan-tekanan suara ya, tentang emansipasi dan lain sebagainya, maka kita merasa didolimi. Gitu. Kenapa ibu? Kenapa ibu yang disuruh mengarak-arak? Karena ibulah yang kemudian akan melahirkan generasi-generasi yang lebih tua, gitu Bu ya. Jadi memang akhirnya orang sudah saya sampaikan kalau di tempat orang Yahudi itu kalau ada wanita hamil, laporan Bu, laporan terus di KPR. Otaknya itu biar jalan. Nah, emang Indonesia hamil buka koran meh mutah. Akhirnya aku tuh, kamu tuh Bu, banyak baca Quran ya Allah, mak semua. Asal apalagi bacanya banyak-banyak ngono. Orang Palestina itu pas hamil Bu ngapal ke Quran. Orang kan anaknya metu 7 tahun kemudian apal Quran ya kan gitu. Ngapal ke awake dhewe. Sapu angger kowe sing ampe ketok sapu, nyekel sapu, ngono ki rasane semua. Di Yahudi itu kalau ada orang hamil tidak boleh ke mall. Ini malah gawan bayi. Nggak boleh ke mall. Kenapa? Karena orang hamil itu hormonnya naik semua. Engkau kepengen rena-rena. Gitu loh Bu. Nah kepinginnya rena-rena itu menyebabkan anaknya anggenteng-gone mau ngerti barang nangis Bu, saking bingung meh milih apa. Kuwi asli turun, mbok nih. Itu enggak boleh Bu, kemana enggak boleh. Kecuali setelah hamilnya itu justru sudah mantap Mas aja umur apa 8 dan sebagainya. Kene mbantah. Nek umur 8 ya ngopo mlaku-mlaku ngono dadan. Ya. Nah itu tadi bagian-bagian yang kita itu kadang-kadang tidak memperhatikan itu. Memang dititipkan ke ibu, maka ibu itu sampai kemudian menjadi bagian ya. Sekedar dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat be suami, menghormati keluarga suami, boleh minta masuk pintu surga manapun yang dipilih. Gampang rasa ngaji. Ada ini papat lebu swarga. Lah masalah bagi wanita sing paling angel papat iki Bu, sing paling angel liyane wis rono-rono iso. Kene ora ndek pembantu wis ora apa-apa sat-set ngene. Salate yo engko, becik kotor kabeh ya. Kita enggak pakai ngitung sih, cuman gitu aja ya. Jadi sikap.
Jadi perlu penjenengan ketahui kalau suasana di rumah itu tidak menjadi suasana yang mudah. Satu, masalah lisan. Kita tidak diberi keberuntungan, kan ada ibu-ibu yang gini. Saya itu alhamdulillah beruntung benar Bu, anak saya itu gampang gitu ya. Kalimat beruntung itu pasti berkonotasi dengan penjagaan lisan. Dan Allah berikan lisan yang punya kekuatan semesta. Semesta Ibu, kabeh melu gabung Ibu. Ya, itu ketika kita selalu mengucapkan kalamullah. Ya, gitu. Nah, kemudian rahmat itu turun pada orang yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Jahadu. Waladina jahadu fina lanahdianahum subula. Orang yang bersungguh-sungguh mencari rahmat Allah, maka dia akan diberikan banyak jalan. Wis nanti ya itu ada seorang ibu yang saya ceritakan, anaknya 2, yang perempuan, perempuan gampang diatur, kon ajar ngaji, sekolah, pinter ngaji, sekolah, pinter berprestasi gitu Bu. Anaknya lanang siji, diarep-arep luwih saka sing wedok, tebake kena narkoba. Maka ibu itu juga tidak kekurangan jalan. Dia ya Allah alhamdulillah DE diketoki ije ono. Jadi masih bisa berbuat menurunkan. Kenapa begitu? Karena Allah ki gun meh ngelingke sederhana. Mungkin jenengan tak sudu jalane lah, tapi memang ngono kuwi ya. Gun ngelingke nek ibuke itu jarang istighfar, Bu. Istighfar iku ya bar salat niku ping pira? Kaya mengke ping malah ping 1 kok. Ping 3. Ya, bar salat kan ping 3 istighfare. Ora karena merasa baik-baik saja. Maka ketika kemudian dihempas begitu, ya, maka dia ya Allah, engkau benar. Satu yang kurang saya lakukan itu banyak istighfar. Ya sehingga kemudian diingatkan sejak itu ngerti anak yang mulai ndoyong itu Bu, dia istighfar tanpa henti. Istighfar wis anake dini dan sebagainya, dia bilang ibuke dimaafi ya. Nang ibuke salah, ibuke kurang perhatian, kok sampai kamu begitu ngono. Itu langsung orang yang memang bersungguh-sungguh itu diberikan banyak jalan. Kan ono sing nek dipikir ya Allah, apa ya Bu ngono lha iya, apa turun tanggane apa mbae ya. Malah tanggane mbae kena bareng dirasani dosa jenengan ya kan. Ya itu termasuk kalam kelingan tuh. Ya, kita itu misalnya ngomongin orang. Ternyata orangnya sudah tidak begitu, balik ke jenengan. Itu sebabnya ketika kita nggak boleh doa jelek. Nah, doa jelek kan diamin malaikat, semoga demikian juga dengan kamu. Ngono lah itu, ya. Anak wong liwat, wong ki lho, ngerti tak wong ki. Wah, kuwi angel wong angel tenan. Wis ngeri tenan ki. Lah kowe ngerti to aku kan tanggane wit cilik-cilik, angel tenan. Lah yang heran tuh malaikat. Malaikat sing didelok ki sapa? Padahal wong ki ning malaikat didelok catetane apik kok malah didelokke ngono balekke, Bu. Ya, jadi hati-hati terhadap lisan. Mengandung kekuatan karena nek jelek, kenapa kemudian berakibat buruk digawa mbek setan, diungker-ungker ke setan tadi. Sing gawa setan, dibawa kemana-mana sama setan. Ya. Nah itu yang efeknya kemudian panjang. Makanya saya itu ya Bu, nek misalnya ora setuju karo anak aku ya meneng wae. Engko pirang-pirang tahun dibahas Bu. Pirang-pirang tahun dibahas. Kalau aku saja gitu tuh Bu. Wis aku wis runding, wis aku istighfar, saiki engko nangis ya kene minggir ya anggap PW kene mencuci mata. Saya kadang-kadang dulu ada Pak Jubir, rasanya ya namanya istri kan gitu, rasanya wis sumpek gitu. Saya ke kamar mandi kan ketok nangis. Kata Pak Jubir, ngopo Mik kok nangis? Ora apa-apa aku kita wis suwi. Ora nangis. Kan nangis itu wis tak ngono ketok ya. Nah itu. Ya karena lha yo soalnya panjang. Saya enggak pernah suami istri ngomong sakjane aja ngono-ngono ndak. Karena apa? Pemikiran istri sama suami itu beda. Mbok jenengan itu ngomong upakan ngene-ngene ya kuwi kan menurutmu ngono. Gitu. Saya enggak pernah.
Ya, saya anggap itu sebagai pengalaman. Oh, ternyata begitu. Maka ada orang nangis-nangis, ya Allah. Kok bisa suami saya tuh kok enggak ngerti-ngerti. Padahal itu kan kewajibannya suami. Saya bilang, saya Mbak, kata-katanya jangan ngono. Kata-katanya, ya memang rak ngerti. Ya tempat, ya boleh ya memang rak ngerti. Wis rasa ngono ya. Karena memang rak ngerti gitu. Ya, jadi itu sungguh-sungguh jahadu. Nah, kalau kemudian kita itu selalu sungguh-sungguh, oh itu 700 kali akan membuka jalan, termasuk tadi saya torohnya itu membuka jalan anak-anak lebih mudah. Saya pernah anak-anak itu ya, kon gaya keliping JSD gitu, koran gitu, wabih bentek pirang-pirang, apa wis berusaha. Ini kenapa? Aku tuh nyari, suruh nyari gambar lingkungan yang bersih dan yang kotor. Nah, terus buktinya nggak ada semua. Aku karo nonton buka, ketemu Bu. Kok bisa? Bisa. Ngono kuwi ya andane. Ya, betul tuh ya. Wong dhek karo nesu soalnya kan Bu. Ora arek kabeh gitu kan. Banyak jalan. Itu sebabnya kenapa kalau rumah itu Bu, sing goleki ibune cepet Bu. Ibune ra ono, anake, bapake, anake enem ra ketemu. Ora ketemu lah Bu, iya karena ibune itu loh di sini ya apa? Mama itu kan ngono kuwi. Banyak jalan, banyak kecepatan itu cepat sekali. Oh ngene wae ngene kecepatan. Asal ya tadi jangan memahami bahwa tugasnya itu memang menciptakan suasana yang rahmah. Nah, gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, Rob itu satu mencipta, dua memelihara. Memelihara, ya, memelihara itu satu rumah. Iki rasa ditulisi rumah dewe apa kontrakan ngono lak sah. Ya wis kuwi jenenge syukur. Lha nek omahe dhewe ngono ya direseki, lha nek omahe wong liya ngono bareng kuwi itu rumah maksudnya tempat tinggal wis tak tulisi tempat tinggal. Ono sing tekon rumah itu maksudnya rumah sendiri Bu. Rapopo kontrak rapopo ya. Nah, bagaimana memelihara rumah? Nah, itu satu membuat rumah itu bersih, suci, rapi, menginspirasi. Ya. Ya. Kadang-kadang kita tuh kancane tuku apa pewangi aroma kopi di tuku, aroma melati di tuku. Jadi ini bulet, bikin mambu apa? Tebai tabrakan. Nah itu kadang-kadang kita itu terlalu ya ini apa namanya ya tidak tepat milihnya, bersih, suci. Makanya harus pakai air. Penyedot debu itu tayamum. Harus pakai air. Nah itu kalau teori anak sekolah membersihkan rumah A ya sehari sekali, B 2 hari sekali, C sehari 2 kali. Pilih mana Bu? Anak-anak itu Bu rata-rata milih 2 hari sekali. Yaitu nandake mboke nyapu kuwi 2 dina pisan. Ya, padahal harusnya sehari 2 kali Bu. Ya kan, ketika ada mungkin tamu pagi mereka keluar, nanti malam untuk menjagani aktivitas sore. Ya Allah. Ngono kuwi sing di omah gede ya. Kelenger ya makanya aja gede-gede. Omah ki nek gede bentuke los-losan ngene iki Bu. Dadine cepet sit ngono. Ya kan? Ya nek ndak nganggo kursi sofa ke sing gajah wah angkatnya kangelan ya kan. Nah itu ya jadi bersih, suci, rapi. Ya namanya rapi itu menempatkan barang di tempatnya masing-masing. Maka saya bilang ke anak-anak waktu kecil itu, mana saya ada definitif nyapu nyapu itu yang jalan kaki kanan
kaki kiri, tangan yang kanan, tangan kiri, aku jadi dadak praktek. Jadi ngetoknya teori ini. Itu memang model dari sini ya harus praktek bersih. Apalagi nyetrika. Nyetrika yang rapi. Ya yang penting kan bakterinya itu mati. Lah kowe ngerti nek bakteri mati? Kowe ngerti gak bakteri mati? Lah piye? Nek bakteri mati ki strikone panas. Ngerti nek strikone panas, nek kowe nyetrikane rapi. Ya ta, Bu? Ini ilmu ngono. Ya sudah, makanya pendapat orang tua setrika itu yang rapi. Ku maksudnya ngono udah orang tua panas ngene-ngene ora. Nek kan cas saiki yang penting dilempit ya ta, Bu. Jadi kan dilempit ngarepe gurine ngetengah. Nah itu rumah. Tidak boleh jenengan kemudian jenengan limpahkan kepada pembantu itu boleh. Nah diajari sampai pembantunya seneng, saiki pinter, oh jenengan untuk berkah loro. Laning nek pembantunya nesu ngomong ke tanggane ya Allah aku nek iso to meh metu. Ya sampai ibune ngene ibu kacau itu. Maka saya punya saudara, pembantunya 7. Saya bilang ya enggak masalah. Enggak masalah asal kamu menjadikan mereka itu menjadi lebih baik. Ya ibadah ya ngene ora. Kuwi bose loro ki lanang wedoke anggen mulai mampet nang nggone warung Polres sik. Tekan omah mesti entek. Pembantu iki. Ya. Wis entek pembantu. Ya. Jadi ini perlu makanya dulu itu saya kepengen membuat program itu untuk ikut silaturahim dan memberikan saran-saran penataan rumah. Yang aku untuk kru ya, bedah rumah kan bangun ora ya. Bagaimana membuat tatanan yang lebih rapi. Katanya gini, banyak ya nyuwun sewu ya Bu ya, banyak rumah-rumah itu yang kemudian ya wis ora bersih, ora rapi gitu. Tapi saya mau membuat program itu, katanya kok kangelan. Yang paling gampang apa Bu? Budiah silaturahim itu mesti resik-resik, mesti resik-resik. Nah, jadi, oh ya kapan Budiah bilang dulu loh Budiah, ngono aku mbak anak-anakku, ngono aku mau ke tempatmu, gitu Bu. Aku ngomong sih, ya karena aku pergi mesti, omahe tak siap, ya, jadi, terus pergi bae. Nek langsung teko sidak ngono ketek kok mesake ya Bu. Nah, aku ya tak kandhani. Rumah. Nah, kemudian anggota keluarga. Itu kita pelihara secara fisik dan jiwa. Fisik dan jiwa. Makanya yang namanya ibu ya memang apa dikatakan kata-katanya langsung itu kalau kata-kata baik. Ya. Memang kata-kata jelek itu kenapa ya tetap akan berpengaruh karena yang bawa setan, yang melingkar-lingkarkan setan. Nah, kalau kata-kata terbaik, tetap berdoa, sudah saya ceritakan ada seorang ibu yang berdoa sampai 60 tahun agar anaknya seneng Quran, ngapal ke Quran dan anaknya tidak melakukannya. Karena tetap berdoa 60 tahun, maka judul cerita itu adalah doa yang menggetarkan arsy. Ya, sampai begitu. Ya. Artinya sebenarnya yang dituntut dari kita itu memang melakukan perintah. Lainnya iklan Bu, iklan. Ono dibentak-bentak bojone, ini kan iklan kayak nggon TikTok lho Bu. Iklan. Dan jenengan yang delok iklan kayak biasa, ya kan? Ya, tapi karena kita suruh drama, ya ngono, memang uripe ngono kuwi ya. Kon drama agar kemudian terlihat baik. Allah itu seneng. Iki padahal tak uji abot ning ya berusaha menampakkan yang terbaik ini hanya untukmu ya Allah ngono kan apik ya kan jadi ya berusaha lha padha wae jenengan nesu mbek koncone nesu mbek apa atasane tetep guyu gimana Bu baik Pak ngono karo wanyel ya karuan ya Bu ya padha wae lah kenapa itu tidak bisa gitu karena tadi agar kita itu bukan munafik itu Bu. Merubah diri menjadi baik itu tidak termasuk kemunafikan. Ya jangan aku, gak jadi wong munafik. Nah aku pengen nesu, ya nesu, ini dosa terus ya Bu.
Jadi memang harus kita ya jiwa. Nah fisik itu ya memberikan makan yang halal dan thayyib. Ya halal dan thayyib ya. Kemudian olahraga, melatih agar giat atau bergerak. Itu sebabnya kalau di Jepang Ibu yang namanya TK, SD, SMA harus naik tangga. Harus naik tangga. Niki kan sakit, protes sekolah nih. Itu ora mikir apa ora ya. Engko nek pun harus naik tangga. Harus jalan, ya jalannya mlebu dari ruangannya kayak nggone mburi dhewe ya ditur kene mlaku. Ya, karena apa? Karena ini menyangkut bagaimana mereka bisa bergerak dan berkembang, gitu kan? Gitu. Nah, makanya sekarang disarankan ini ada hari ayah, berkui hari ibu, ya. Saya loh, kon memperingati hari ayah, lah nek aku ya hari ibu loh, wis rene ayah kok kon memperingati hari ayah bareng aku, ya. Nah itu, bareng aja nih ya. Jenisnya hal yang sederhana, cuman yang karena kita itu ngerasake urip sing penting ya wis mangan syukur makan bergizi enak ya. Kemudian baju, maka kriteria orang itu kemudian wis dianggap mapan nek bodo bajune ganti. Jadi terus nganggo ayat apa meneh Bu. Kata ponan-ponan saya. Lek aku kayak klambine lek ireng, gelem ireng. Aja sing ireng ra duwe deh. Daster aku ngono. Ya kan sing warna-warni daster. Oh, saya itu sudah merasa bahagia kehidupan saya walaupun nganggo ireng terus itu dasterku warna abang, hijau, kuning, oranye. Nah. Karena aku nek ngocok nganggo daster, jadi kan merasa hidup seperti yang lainnya, macam. Lah nek gur metu ngono kan aku ora ngocok ya kan. Ora ngocok. Lah nek omah kan dastere so warna-warni ngono-ngono dianggap budaya kok ora bosen ta urip ora Bu ora. Mas sama aku ora warna-warni ya warna-warni lah ya. Daster. Sedina gantine pengen 6 Bu saya kayak gitu biasa itu saya bahasaku ya betul. Ya. Gitu. Jadi jiwa itu mendidik, menuntun, mendidik sikap. Sikap takwa, sikap rahmah, sikap takwa, sikap rahmah. Takwa itu apa? Sikap berhati-hati, yang paling gampang itu berhati-hati. Berhati-hati. Mulai makanya kalau puasa, anak itu poso ora poso tetap dididik ya. Waktu sahur. Kenapa? Karena waktu sahur itu penting. Karena waktu sahur kalau kemudian orang bangun, apalagi kemudian sholat, maka dia akan diberi O3. O3 ini yang mencerahkan saraf. Jadi ini ketok sigrak gitu. Walaupun nonton bal kan melek. 2:30 sampai subuh, ora iso, enggak terserap. O3-nya enggak terserap. Kenapa begitu? Ya seperti tubuh ini. Tubuh itu kalau suasananya asam, tubuhnya itu, maka yang dimakan tuh belum tentu terserap, Ibu. Makan enak belum tentu terserap, makanya kemudian kering, kurang ini. Suasana tubuhnya harus basah. Ya. Makanya kalau di Jepang, rumah sakit itu memastikan dulu pasien seneng, nyaman. Ini maksudnya ini mbak perawat ya, Bu. Makanya loro, soalnya kuwi angel diatur lho Pak, masalahnya. Makanya nek wong urip mbok gampang diatur ngombe obat-obat nggak ada geger barang ngono kuwi. Di Jepang itu dipastikan kalau masuk rumah sakit buat pasien itu nyaman. Kenapa? Agar obatnya terserap dengan baik. Ngono bocah sampai dibujur Bapak. Makanya dari kecil itu kalau anak-anak minta sama
dokternya, obatnya yang enak dok. Tapi mahal bu, enggak apa-apa ya. Nggak usah aku apal, rasa obatnya apa kabeh. Sampai anakku seneng obat. Nek saya minumkan obat itu, tak, tidak sedikit, enak. Oh, coba tak, sedikit dulu. Nah, tak, ayo. Saya ke obatnya mau diobal udah diombeni. Saya begitu mesti nyari yang enak bu. Dan saya kayak seperti obat TBC. Anak Semarang itu 90% kena rodah ya, kena apa namanya paru-paru. Ya karena apa kepekatan udaranya gitu ya. Lah padahal kuwi kudu 6 wulan, 9 wulan. Gek sing bubuk ki digujit. Muntah. Saya pilih yang cair bu, enak itu bu, manis itu. Regane memang rada arang, timbang Rp2 ya. Itu ya. Itu berhati-hati dalam banyak. Kemudian sikap rahmah. Rahmah itu seneng ya, tidak ada kebencian. Makanya kalau ada anak kecil, ojo ngerasani wong, ojo cerita sing elek-elek. Walaupun kita cerita mbek bapake, anu dulure ya memang apus sih, Wis hati-hati ngene. Bocah krungu walaupun dolanan, engko nek tekan gene wonge. Iki kita masih gene ngapusi, ini kan kacau. Wis kadung. Maka anak yang kemudian punya benteng, dia tidak mau bergaul sama orang. Ternyata orang itu sedikit yang baik, bahkan tidak ada yang baik itu mesti sering krungu wong rasani. Wong rasani. Kayak beda-beda. Wong tamune ibune beda-beda, ya. Biasane beda-beda. Itu begitu. Maka kita disuruh semua baik. Semua baik agar rahmah. Ya. Dulu saya kalau anak-anak kecil itu lomba menyebutkan ya kerabat orang tuanya dan anak-anaknya. Yang bisa untuk kita hadiah. Ya karena orang gagas ya bu, ya orang gagas. Saudara itu ini gitu ya. Kemudian ukhuwah itu perhatian. Ya. Makanya kalau kemudian ya perhatian kepada saudaranya, perhatian kepada orang tuanya, perhatian kepada tamu-tamu sahabat ibunya itu semua kita harus punya perhatian. Nah, kemudian berani. Ini sebenarnya ada isar. Isar itu mementingkan. Tapi sendiri-sendiri. Jadi kita kalau punya anak kecil terus mau pergi ke saudara ngulai-ulai, anaknya dikasih dulu. Ya, jangan, ayo kasih, ya rak gelem toh, sing tuku ndek, ya. Maneman gitu toh. Ini 2 ya, ini buat kamu, ini nanti buat kakak yang kita datang. Oke, jadi 2-2 bisa main gitu. Itu sebabnya saya tuh nek cucu itu bu ulang tahun. Kuwi sing siji ulang tahun ada 6. Kuwi aku ngeruk padahal ulang tahun itu. Setiap 2 bulan sekali, waduh iki. Nah tapi ya memang mereka belum bisa untuk bagaimana mementingkan. Ayo sekarang tuker tuh nek wis nyekel kabeh, ayo tuker ini dan sebagainya. Satu mementingkan orang lain. Ya, makanya kalau dalam bahasa kita mementingkan anak-anak gitu ya. Ibune kan kadang sok ora mangan, lambene ra anyar, nggo nukoke anake ngono ya. Malah saiki dinyek anake. Bu, ibu kok enggak ganti toh bu? Ya Allah, aku tuh mandangnya kasihan nih ngono ki mulai. Ini ora ganti karena nukoke kono. Ya begitu ya, mementingkan. Nah, kemudian berani. Itu juga harus dididik, berani benar, berani berkata baik, berani membenarkan, berani berkata baik, berani menyampaikan ya kebenaran. Itu bagian penjagaan jiwa ya. Kemudian memaafkan. Al-afu, memaafkan. Ya. Memaafkan. Jadi yang dididikkan tuh ini, sehingga tadi kita mendapatkan sambutan langit ya lebih banyak sekali. Bukan perkara diuji banyak, ada seorang anak yang ya jadi anak itu wis diuji terus wis cilik sing
wong tuane meninggal lah, sing susah kon gotongi gitu. Ketika kemudian lewat ada yang komentar gini, iki bocah iki sok mulya. Lah napa sebab? Ujane wis cilik. Terus bocah iki yo ora tau bantah. Iki insyaallah bocah iki mulya gitu. Orang yang dekat dengan hujan, jadi nggak usah ditangisi kita, nggak usah nangisi. Kenapa kemudian kita settle? Sekarang itu kenapa kita bisa kuat kokoh? Mungkin karena ujian masalah. Ya. Dulu saya sampaikan saya ngisi halakoh ya buahnya beberapa orang, kebetulan guru semua. Tak suruh nulis pengalaman kehidupan dia. Judulnya Who Am I? Ya. Siapa aku? Nah, ada satu yang menuliskan masa kecil yang memang sangat mengerikan. Bapaknya galak, nek salah sithik bocahe dicencang neng wit gede neng jaba omah. Jadine koncone wis do ngenyek ngene-ngene, maka dia itu sangat tidak suka ketika melihat kebahagiaan orang lain. Ya kan betul. Untungnya itu nulis gitu ya. Terus tak panggil. Kamu tahu ketika seseorang diberikan ya, riwayat yang tidak bagus di masa yang lalu itu adalah kekuatan yang besar untuk membuka dan memudahkan masa depan dengan cara yang diperintahkan. Saya bilang gitu. Dia guru tuh, yo iso didik apik ning nek wis muridé seneng ngene ndek srek. Yo karena tadi masa lalu yang memang cukup kelam gitu. Saya bilang, maka ucapkan. Saya bilang ini kan kalam, ucapkan. Ya Allah, aku ridho pada ujian yang Engkau berikan padaku di masa lalu. Ya Allah, aku memaafkan ayahku. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, jadikanlah masa depanku menjadi masa depan yang jauh lebih baik. Bahkan dari harapanku. Sebut terus, Bu. Saya bilang gitu. Sampai hilang. Ya. Lagi nek konangan, ya kan? Dia merasa berat, marah, kamu tidak tahu siapa aku, bagaimana aku dulu, kan begitu. Padahal setiap orang yang diberi masa lalu yang susah itu oleh Allah diberi modal, suruh menukarkan ya dengan kebaikan dan kemudahan yang. Nah, masalahnya kita justru memakai itu untuk mengikat hati kita ya, sehingga kemudian kita tidak bisa bersyukur, mudah membenci, kemudian dengki ya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian menciptakan, memelihara, memiliki ya. Nah, orang yang memang merasa memiliki itu akhirnya apa, Bu? Open. Itu open atau jadi open, Bu. Open itu apa ya, Bu ya? Iya, Bu. Bahasa Indonesia apa? Tapi bahasa Jawa taten. Open itu selalu memanfaatkan ya, bahkan meningkatkan kemanfaatan, meningkatkan kemanfaatan ya, apa-apa yang dipunyai sehingga membuat hidupnya lapang dan bahagia. Wong wis memiliki ijek susah wae. Saya itu ada anak-anak itu jurusan matematika. Ning ora matematis. Ora iso ngitung, ora iso noto ya. Berdua rumahnya kotor semua. Maksudnya ya gelasnya kotor, ini kotor dan sebagainya. Soalnya sekarang kan kerjaan kita banyak urundana. Oh, berarti kowe aja ganggu gelas karo piring koyo ngene iki, saya bilang. Lah piye? Sing iso dipangan kuwi lho kalau maksudnya. Dadine rasah saya Bu. Saiki kan ada gelas sing iso dipangan. Ya, itu. Nah, itu kadang-kadang ada setelah nikah, itu nek ngaji mesti telat. Saya bilang, oh soalnya kan sekarang pekerjaannya banyak. Oh, urung di anak. Rumahmu
luas. Enggak Bu, saya hanya kontrak sekamar. Kontrak sekamar. Kok yo ngresiki ra iso lha pokoke nek bar resik terus ngecat. Aku yang ngono to ngecat. Bendina cete dirubah ngono. Ngresiki sak kamar. Nah itu tadi. Kadang-kadang tidak bisa memanfaatkan banyak ya Bu. Orang-orang yang sederhana bisa memanfaatkan apalagi sekarang ya. Bagaimana kita mengolah lingkungan ya. Kemudian apa namanya jadi terlihat rapi, bersih, menginspirasi banyak hal yang kemudian bisa dilakukan. Ada orang yang biasalah nek tuku ndok siji kita kan 1 kilo, 2 kilo ngono Bu ya. Itu saudaranya Pak Yubet. Mak, kene telur 1 kilo piro Mak? Saya bilang gitu. Bu, aku ora tau tuku telur 1 kilo ya. Oh, tapi aku nek tuku siji apa loro. Saya itu ya Allah Gusti, saya itu jadi wong kok ya toh ngono ya wis ora ndek utang Bu, ora ndek utang kuwi, ora ndek utang wong ngono kuwi. Ya nek masak ora nek sing diblonjo ya nek metik godhong ates apa-apa ngono Bu ya. Ya itu makanya sekarang kalau ada apa namanya kebun-kebun di rumahku jane apik Bu ya. Nah, tapi kene malah entek akeh terus ora urip. Tuku alatnya pirang-pirang terus tahu urip ya. Nah itu tadi semua dimanfaatkan dengan bahagia. Ono sing duwe sandal siji wis dikepengine kancane siji tok sandale sak losen ya. Aku lho nek ndelokke kowe nganggo sandal kuwi kok ketake penak ta empuk coba to njajal wadah sandal gur siji tok kuwi Bu ya. Tapi tadi karena dia merasa bahagia, seluruh yang ada itu kemudian dimanfaatkan dengan baik ya maka kemudian itu tadi rasa memiliki kita agak sedikit buat ini kan belum nek gosong ya tuh makanya aku ditukar karena umi itu pakai anu apa majiko majalah nek gosong masak gosong itu ngedantang gosong es nganggo titit ngene selali pleng masak air sampai 3 kali Bu saya ya masak terus tak tinggal nyampur sesek banyu keringan wis katek pliti-pliti tak kai banyu meneh lali meneh. Aku sesuk tuku teko listrik kae Ibu. Nah, akhirnya tak gua pancine. Ping 3. Jadi gosong pereng. Arep masak daging malah jadi daging bakar. Wiseng kabeh. Ya. Begitu ya Ibu-ibu. Jadi ini adalah hal-hal yang diberikan kepada Ibu agar terus berkembang ya Bu. Ibu ini sudah ada buku yang saya janjikan ya. Sebenarnya ada di tempat Mbak Ami bisa cuma tokonya itu kecil. Jadi nek mlebu rono wak-wak gitu. Nah, hadiahnya ini. Nah, ada 4 doa ya, ada 4 doa ada 8 doa dari satu kos. Harganya 50.000, boleh beli lebih dari 1 namanya kok keputrane ini dan sebagainya. Nanti penjelasan nulis di sini atau belinya di tempat Mbak. Untuk apa ya tadi? Bagaimana kita mengikat ya Bu, mengikat kekuatan semesta. Iku ora wajib Bu, aja tekan wajib ta ora. Ya. Fotokopi entuk ya. Golek fotokopi kembangnya jadi ireng, itu kan kembangnya nabang hijau kuning. Ya. Begitu Ibu-ibu mudah-mudahan kita dimudahkan sekali lagi kita bersiap menuju Rajab ya Bu dan mudah-mudahan kita sukses melalui sehingga Allah merubah kehidupan di masa yang akan datang. Kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida.
Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa atimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'kul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajron kasira wa sabron wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.